Pernahkah kamu duduk sendirian di malam yang sunyi, lalu tiba-tiba hatimu terasa berat, seolah ada seseorang yang masih menetap di dalamnya, meski waktu sudah jauh berlalu? Kamu mencoba menghapus namanya, menghapus bayang-bayang masa lalu, tapi semakin kamu berusaha melupakan, semakin hatimu terasa kosong. Kamu tersenyum di depan banyak orang, namun begitu sendiri, hatimu kembali bergetar mengingat sosok itu. Seseorang yang pernah begitu dekat, namun kini hanya tinggal kenangan. Kenapa bisa begitu? Kenapa rasa itu tidak ikut pergi bersama perpisahan? Apakah ini hanya kelemahan hati manusia yang belum move on? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih suci? Sesuatu yang datang langsung dari Allah? Sahabat munajat, mungkin selama ini kamu mengira rasa itu adalah luka, padahal bisa jadi itu adalah tanda. Tanda bahwa cintamu bukan sekadar cinta duniawi, melainkan cinta yang pernah Allah izinkan tumbuh agar kamu belajar tentang kesetiaan, kesabaran, dan arti keikhlasan. Cinta yang tidak menuntut memiliki, tapi mengajarkan bagaimana cara mencintai dengan benar. Video ini bukan sekadar tentang kisah cinta biasa. Ini adalah perjalanan batin untuk menemukan makna di balik rasa yang tidak bisa hilang, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Karena bisa jadi, yang kamu rasakan itu bukan sekadar kerinduan terhadap seseorang, tetapi kerinduan untuk bertemu dengan takdirmu. Takdir yang Allah janjikan pada waktu terbaik. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya meminta satu hal kecil darimu. Tuliskan kota asalmu di kolom komentar di bawah. Aku ingin tahu dari mana saja para pejuang cinta suci ini datang. Dari timur sampai barat, dari ujung desa hingga kota. Kita semua sedang menempuh jalan yang sama, mencari makna cinta yang diridhoi Allah. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di setiap video, kita akan menelusuri jejak cinta dan munajat yang akan menuntun kita pada ketenangan hati dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Sahabat, siapkah kamu menyelami kisah ini? Karena setelah ini, kita akan membuka tabir pertama tentang mengapa Allah menanamkan rasa yang tidak bisa hilang. Tetaplah di sini, karena perjalanan hati ini baru saja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, terima kasih karena masih setia menyimak. Hari ini, kita akan menapaki satu kisah yang begitu dekat dengan banyak hati. Tentang seseorang yang tak bisa kita lupakan, meski waktu sudah lama berlalu. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya. Hari-harimu tampak biasa, tapi begitu ada sesuatu yang mengingatkan, sebuah tempat, aroma, bahkan suara langkah di jalan, hati langsung bergetar. Ada rasa yang datang diam-diam, mengisi ruang yang tak pernah benar-benar kosong. Kamu mencoba mengalihkan perhatian, sibuk dengan pekerjaan, ibadah, bahkan mencoba membuka hati pada orang baru. Tapi entah mengapa, tetap saja ada nama yang sulit dihapus dari doa. Dan disitulah, banyak di antara kita mulai salah paham terhadap takdir. Kita mengira Allah sedang menghukum kita dengan kenangan yang menyakitkan. Padahal sesungguhnya Allah sedang mendidik hati kita agar lebih mengenal makna cinta yang hakiki. Sebab cinta yang sejati bukan tentang memiliki seseorang, melainkan tentang bagaimana kita tetap baik meski tak lagi bersama. Sahabatku, cinta yang datang dari Allah tidak selalu berujung pada pernikahan dengan orang yang sama. Kadang ia hanya datang untuk menyadarkan bahwa hati yang mudah terpikat juga harus mudah taat. Bahwa cinta yang indah seharusnya tidak membuat kita jauh dari Allah, tapi justru mendekat padanya. Dalam perjalanan panjang ini, kita akan membagi kisah menjadi 6 bagian penuh makna. Di setiap bagian, kita akan belajar mengenali tanda-tanda bahwa cinta itu datang dari Allah, bukan sekedar dari keinginan manusia. Kita juga akan menyingkap alasan mengapa rasa itu belum hilang, dan bagaimana cara melepaskan dengan ikhlas tanpa kehilangan maknanya. Jadi,
siapkan hatimu. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan seseorang yang pernah mengisi hidupmu, lalu izinkan dirimu memahami. Mungkin rasa itu tidak pernah dimaksudkan untuk menyakitimu. Bisa jadi itu adalah cara lembut Allah mempersiapkan hatimu, agar kelak ketika jodoh sejati datang, kamu sudah benar-benar siap mencintainya dengan cara yang diridhoinya. Mari kita mulai perjalanan ini. Perjalanan menemukan makna cinta yang tidak bisa dilupakan, tapi harus direlakan. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagian pertama. Kenangan yang tak pergi, sinyal dari langit yang tak banyak disadari. Kenangan yang tak pergi, sinyal dari langit. Pernahkah kamu merasa seolah Allah sengaja membiarkan sebagian kenangan itu tetap hidup dalam hatimu? Kamu sudah mencoba menghapus, memaafkan, bahkan memulai lagi. Tapi tetap saja, bayangan tentang dia masih sesekali muncul. Kadang lewat mimpi yang lembut, kadang lewat lagu lama, atau bahkan melalui doa yang tak sengaja menyebut namanya. Hati berbisik, mengapa aku masih mengingatnya? Sahabat munajat, ketahuilah, kenangan yang tak pergi bukan selalu pertanda kamu gagal move on. Justru, bisa jadi itu cara Allah menegurmu dengan lembut. Ada sesuatu yang ingin Dia ajarkan lewat rasa itu. Bisa jadi, kenangan tersebut hadir agar kamu belajar bersyukur atas apa yang pernah kamu rasakan, bukan untuk terus berharap padanya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan hanya tentang ujian besar, tapi juga tentang hati. Terkadang Allah menunda atau memisahkan dua hati yang saling mencintai bukan karena tidak cocok, melainkan karena waktunya belum tepat. Mungkin keduanya belum siap menjadi hamba yang saling menuntun ke surga. Kenangan yang terus datang itu sebenarnya bukan beban, melainkan cermin untuk melihat seberapa dalam hati kita telah belajar ikhlas. Saat kamu mengingat seseorang, namun tidak lagi disertai dengan amarah, tidak juga dengan harap yang berlebihan, disitulah kamu mulai dewasa dalam cinta. Disitulah tanda bahwa Allah sudah mulai menyembuhkanmu dengan cara yang tidak kamu sadari. Ingat sahabatku, Allah tidak akan menanamkan rasa tanpa tujuan. Tidak ada perasaan yang hadir secara kebetulan. Jika kenangan itu masih menetap, bisa jadi Allah ingin kamu memetik hikmah di dalamnya. Barangkali, dulu kamu mencintai dengan nafsu ingin memiliki. Namun kini, Allah ingin kamu belajar mencintai dengan ketulusan ingin melihat seseorang bahagia, meski bukan denganmu. Kenangan memang tidak bisa dihapus sepenuhnya, tapi ia bisa dijadikan doa yang indah, doa yang berkata lembut di dalam hati. Ya Allah, jagalah dia dalam kebaikan, dan jagalah aku dalam keikhlasan. Maka percayalah, ketika kenangan itu tidak lagi membuatmu sakit, melainkan membuatmu lebih dekat kepada Allah, disitulah kamu tahu bahwa cinta itu bukan lagi luka, melainkan sudah menjadi doa yang bersujud diam. Tanda-tanda cinta itu datang dari Allah. Sahabat munajat, tidak semua rasa cinta itu membawa kita menuju kebaikan. Ada cinta yang membuat hati tenteram, tapi ada pula yang menjerumuskan pada kesedihan tanpa arah. Maka penting bagi kita untuk mengenali mana cinta yang datang dari Allah dan mana yang hanya lahir dari nafsu atau keinginan sesaat. Cinta yang datang dari Allah selalu menumbuhkan ketenangan, bukan kegelisahan. Ia tidak membuatmu lalai dari ibadah, tetapi justru mengingatkanmu pada Sang Pencipta. Saat kamu mencintai seseorang dan rasa itu mendekatkanmu kepada Allah, disitulah
cinta itu memiliki arah yang benar. Namun, jika cinta itu membuatmu jauh dari zikir, malas berdoa, dan mudah melupakan kewajiban, maka berhati-hatilah. Itu bukan cinta yang suci, melainkan ujian yang harus kamu taklukkan. Tanda pertama, cinta yang datang dari Allah adalah ketenangan hati. Meskipun hubungan belum pasti, kamu tidak merasa gelisah. Hati seakan yakin bahwa semuanya sedang berjalan sesuai kehendaknya. Tidak ada rasa takut kehilangan karena kamu tahu kalau memang dia ditakdirkan, takdir itu tidak akan tertukar. Tanda kedua, cinta itu membuatmu menjadi lebih baik. Kamu ingin memperbaiki diri, menjaga pandangan, memperindah akhlak, dan lebih berhati-hati dalam berbicara. Cinta yang Allah tanamkan tidak membuatmu tergesa, tapi menuntunmu untuk memantaskan diri. Tanda ketiga, kamu bisa berdoa dengan ikhlas, meski hasilnya tidak seperti harapanmu. Kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, jika dia memang untukku, dekatkanlah dengan cara yang Engkau ridhoi. Tapi jika bukan, jauhkanlah dengan cara yang lembut." Doa semacam itu lahir dari hati yang telah menyerah total pada keputusan Allah. Dan hanya orang yang benar-benar mencintai karena Allah yang mampu berdoa seperti ini. Tanda keempat, tidak ada kebencian meskipun terjadi perpisahan. Kamu tidak menaruh dendam, tidak menyesali takdir, sebab kamu tahu setiap perpisahan yang diizinkan Allah pasti mengandung pelajaran besar bagi hatimu. Dan tanda kelima, cinta itu membawa kamu kepada doa, bukan dosa. Tidak ada hal yang lebih indah daripada cinta yang menuntun dua jiwa untuk semakin sering sujud di hadapan Allah, bukan sekedar saling memandangi dunia. Jadi, jika kamu merasakan kelima tanda itu, jangan takut pada rasa yang kamu miliki. Biarkan ia menjadi bukti bahwa hatimu masih hidup dan bahwa Allah sedang membimbingmu dengan lembut menuju cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak memenjarakan, tapi memerdekakan. Mengapa kamu tak bisa melupakan dia? Sahabat munajat, pernahkah kamu bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa seseorang yang sudah lama pergi masih begitu melekat di hatimu? Padahal waktu sudah berlalu, jarak sudah jauh, bahkan mungkin dia sudah bersama orang lain. Tapi entah mengapa, ada bagian dari dirimu yang masih bergetar setiap kali namanya disebut, atau ketika kamu melihat sesuatu yang mengingatkan padanya. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu belum dewasa, tapi karena Allah sedang mengajarkan sesuatu melalui rasa yang tertinggal. Kadang, seseorang hadir bukan untuk selamanya, tapi untuk menyentuh bagian terdalam dari dirimu yang perlu disadarkan. Melalui kehadirannya, kamu belajar bagaimana rasanya kehilangan, bagaimana rasanya berharap pada manusia, dan akhirnya bagaimana rasanya kembali hanya kepada Allah. Cinta yang sulit dilupakan seringkali bukan karena kuatnya rasa, tapi karena dalam cinta itu ada pelajaran yang belum selesai kamu pahami. Allah belum mencabut rasa itu karena masih ada hikmah yang perlu kamu pelajari. Bisa jadi, kamu harus belajar bagaimana memaafkan dengan sungguh-sungguh. Atau bagaimana mencintai tanpa pamrih, tanpa mengikat, tanpa berharap balasan. Terkadang juga, rasa yang tak hilang itu menjadi alat penyucian hati. Setiap kali kamu mengingatnya, Allah ingin kamu berzikir, bukan berduka. Setiap kali kamu rindu, Allah ingin kamu berdoa, bukan berputus asa. Dan setiap kali kamu merasa hampa tanpanya, Allah ingin menyadari bahwa satu-satunya yang tak pernah meninggalkanmu hanyalah Dia. Ada saatnya kamu harus berhenti bertanya, kenapa aku belum bisa melupakannya? Dan mulai bertanya, apa yang Allah ingin aku pelajari darinya? Sebab bisa jadi yang sulit kamu lupakan bukan orangnya, melainkan rasa yang Allah gunakan untuk mendidikmu. Rasa yang melatih sabar, menumbuhkan ikhlas, dan membentuk keteguhan jiwa. Ketika kamu sudah mampu mengingatnya tanpa ingin memilikinya, disitulah
kamu telah sampai pada tingkat cinta yang paling matang. Cinta yang sudah tidak lagi menuntut, hanya mendoakan. Dan percayalah, saat itulah Allah akan mengganti rasa kehilanganmu dengan ketenangan yang luar biasa. Karena hati yang sudah berserah tidak lagi mencari siapapun selain Dia yang menggenggam segala takdir. Jadi, jangan benci kenangan itu. Jangan marah pada hatimu sendiri. Sebab rasa yang masih tertinggal bisa jadi adalah doa yang Allah simpan untuk menyembuhkanmu perlahan. Cinta suci menurut pandangan Allah. Sahabat munajat, mari kita renungkan sejenak. Apakah sebenarnya makna dari cinta yang suci itu? Apakah sekedar perasaan mendalam kepada seseorang? Atau ada makna yang lebih tinggi, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang beriman? Cinta suci bukanlah cinta yang membuatmu lupa pada Allah, melainkan cinta yang justru mendekatkanmu kepadanya. Ia tidak datang untuk merusak ibadahmu, tapi untuk menyempurnakannya. Cinta seperti ini tidak menuntut memiliki, tetapi mengajarkan arti memberi dan mengikhlaskan. Ia tidak berambisi memegang tangan, tapi lebih ingin menggandengmu menuju surga. Cinta suci hadir bukan untuk memanjakan hawa nafsu, tapi untuk melatih kesabaran. Ia mengajarkan bahwa keindahan sejati tidak terletak pada kebersamaan, melainkan pada doa yang tulus di setiap malam yang sunyi. Sahabatku, ketika Allah menanamkan rasa cinta yang begitu dalam kepada seseorang, bukan berarti kamu harus segera memiliki dia. Kadang, rasa itu ditanam agar kamu belajar menjaga hati. Agar kamu memahami bahwa cinta yang benar tidak tergesa, tidak mendesak, dan tidak memaksa takdir. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Ayat ini mengajarkan bahwa cinta yang benar akan menumbuhkan sakinah, mawadah, dan rahmah. Jika cintamu menumbuhkan ketiga hal ini, itulah tanda bahwa cinta itu datang dari Allah. Cinta suci tidak menuntut balasan, sebab balasan terbaik sudah dijanjikan Allah di akhirat. Ia tidak mudah goyah, meski tak disambut. Karena yang menjadi tujuannya bukan penerimaan manusia, tapi ridho ilahi. Dan ketika suatu saat kamu harus melepaskan, cinta suci akan berbisik lembut di hatimu. Aku mencintaimu karena Allah, dan aku merelakanmu pun karena Allah. Cinta seperti inilah yang paling mulia. Cinta yang tidak berakhir di dunia, tapi terus hidup di dalam doa. Cinta yang tidak membawa dosa, tapi justru menjadi sebab datangnya rahmat. Jadi, bila saat ini kamu masih menyimpan rasa pada seseorang, jangan terburu-buru menghapusnya. Bersihkanlah dulu niatmu. Ucapkan dalam hati, "Ya Allah, jika cintaku padanya Engkau ridhoi, kuatkanlah aku untuk memperjuangkannya dengan cara yang halal. Namun jika tidak, berilah aku kekuatan untuk melepaskannya dengan ikhlas." Sebab pada akhirnya, cinta suci adalah milik mereka yang mampu mencintai tanpa kehilangan Allah di dalamnya. Langkah menuju jodoh yang diridhoi Allah. Sahabat munajat, jodoh bukan tentang siapa yang paling lama menemanimu, tapi siapa yang paling tulus membimbingmu menuju surga. Allah telah menuliskan nama jodohmu jauh sebelum kamu dilahirkan. Namun, untuk sampai kepadanya, kamu harus menapaki jalan yang Allah ridhoi. Sebab, jodoh yang baik hanya akan ditemukan oleh hati yang baik pula. Langkah pertama menuju jodoh yang diridhoi Allah adalah menata hati. Jangan biarkan hatimu dipenuhi cinta pada manusia sebelum kau penuhi dengan cinta kepada Allah.
Karena jika hatimu masih penuh dengan harapan dunia, bagaimana bisa Allah menitipkan seseorang yang akan menuntunmu ke akhirat? Langkah kedua adalah menjaga diri, menjaga pandangan, menjaga tutur kata, menjaga perasaan. Bukan berarti kamu harus menutup diri sepenuhnya dari dunia luar, tapi kamu belajar membatasi diri agar kehormatanmu tetap terjaga. Sebab, cinta sejati tidak lahir dari pandangan yang fana, tapi dari hati yang terjaga dalam takwa. Langkah ketiga, perbanyak doa dan amal baik. Doa adalah jalan tercepat untuk mengetuk pintu takdir. Mungkin kamu tak tahu kapan jodoh itu datang, tapi setiap sujud dan air mata yang kau titipkan kepada Allah sedang menuntun langkahmu ke arahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula sebaliknya untuk seorang wanita, jangan pilih hanya karena rupa dan harta, tapi lihatlah bagaimana ia sholat, bagaimana ia bersabar, dan bagaimana ia memuliakan orang tuanya. Dan langkah terakhir, belajarlah ikhlas menunggu dengan sabar, sebab yang menunggu dalam taat akan menemukan jodoh dalam berkah. Allah tidak pernah terlambat menghadirkan seseorang yang tepat. Kadang, ia hanya ingin melihat apakah kau siap menjadi teman surga bagi seseorang, bukan sekadar pasangan dunia. Sahabat munajat, jika saat ini kau sedang menunggu, jangan putus asa. Setiap doa yang kau bisikan di malam yang sunyi, sedang Allah catat sebagai bagian dari takdirmu. Percayalah, jodoh yang Allah kirimkan nanti tidak akan datang membawa gundah, melainkan ketenangan yang menyejukkan jiwa. Dan ketika dia datang, engkau akan tahu bahwa setiap air mata, setiap kesabaran, setiap doa, semua itu adalah jalan menuju Dia yang sudah Allah siapkan untuk menjadi penyejuk hatimu, dunia dan akhirat. Saat jodoh tak juga datang, apa yang harus dilakukan? Sahabat munajat, pernahkah kau merasa lelah menunggu? Menunggu seseorang yang tak kunjung datang, meski doa sudah kau panjatkan siang dan malam? Mungkin hatimu pernah berkata, apakah aku tidak pantas dicintai? Padahal, bukan itu jawabannya. Sebab bisa jadi, Allah sedang menunda bukan karena Ia tak ingin memberimu, tapi karena Ia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sekedar kehadiran manusia. Ketika jodoh belum datang, bukan berarti Allah lupa. Justru disitulah Allah ingin mendidik hatimu untuk mencintainya tanpa syarat. Ia ingin kau kuat tanpa sandaran siapapun. Ia ingin kau bahagia bahkan dalam kesendirian. Agar ketika jodohmu hadir nanti, kau tidak mencintainya karena kekosongan, melainkan karena keikhlasan. Sahabat, jangan jadikan penantian sebagai beban. Jadikan ia sebagai ladang pahala. Karena setiap sabar yang kau jalani, setiap tangis yang kau sembunyikan dari pandangan manusia, semuanya tidak akan sia-sia di sisi Allah. Ingatlah, setiap orang memiliki garis waktunya masing-masing. Ada yang dipertemukan cepat, ada yang baru disatukan setelah bertahun-tahun berdoa. Tapi, mereka yang sabar selalu menang. Bukan karena cepat mendapat jodoh, tapi karena mereka menang melawan putus asa. Lalu, apa yang harus kau lakukan saat menunggu? Pertama, sibukkan diri dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Sebab semakin dekat engkau dengan Rabb-mu, semakin dekat pula jodohmu akan datang. Kedua, bersyukurlah atas kesendirianmu hari ini. Kesendirian yang penuh doa jauh lebih indah daripada kebersamaan yang penuh dosa. Mungkin Allah belum menghadirkan seseorang untukmu karena Ia sedang menjaga hatimu dari yang tidak tepat. Ketiga, berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan iri melihat orang lain sudah menikah. Karena kau tidak tahu perjalanan seperti apa yang mereka lalui setelahnya. Fokuslah pada dirimu. Allah tahu kapan waktumu tiba. Dan keempat, jangan berhenti berdoa. Setiap kali kau merasa lemah, katakan dalam hatimu, Ya Allah, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Jika memang dia bukan untukku, maka tenangkan hatiku. Tapi jika dia adalah takdirku, maka dekatkanlah dengan cara terbaik menurutmu. Sahabat munajat, percayalah, terkadang sebelum Allah mempertemukanmu dengan jodohmu, Dia akan lebih dulu mempertemukanmu dengan dirimu sendiri. Agar ketika jodoh itu datang,
kau sudah menjadi versi terbaik yang siap menjemput cinta yang diberkahi. Penutup, pesan moral dan akhir kisah yang menyentuh hati. Sahabat munajat yang dirahmati Allah, pada akhirnya jodoh bukan sekadar tentang siapa yang membuatmu tersenyum, tapi tentang siapa yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Jodoh sejati bukan yang datang di waktu yang kamu mau, tapi yang datang di waktu yang Allah tahu kamu sudah siap menerimanya. Jika selama ini kamu merasa sulit melupakan seseorang, barangkali itu karena Allah sedang mengajarkan makna keikhlasan yang sejati. Bahwa cinta yang suci bukanlah memiliki, melainkan mendoakan meski tak bisa bersanding di dunia. Sebab cinta yang tak sampai di bumi bisa jadi sedang Allah simpan untuk disempurnakan di surga. Ingatlah, tidak ada cinta yang hilang sia-sia jika disandarkan kepada Allah. Semua rasa yang tulus akan kembali kepada pemiliknya dalam bentuk yang paling indah. Mungkin bukan dia yang dulu kau rindukan, tapi seseorang yang Allah kirimkan sebagai jawaban dari semua doa dan kesabaranmu. Sahabat munajat, tetaplah berjalan di jalan iman. Jangan biarkan kecewa menutup hatimu untuk berharap padanya. Percayalah, Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali karena Ia ingin memberimu yang terbaik. Dan ketika tiba saatnya, semua penantianmu akan berubah menjadi syukur yang tak terucapkan. Kita semua pernah mencintai seseorang yang akhirnya bukan untuk kita. Tapi bukan berarti cinta itu salah. Cinta itu adalah bagian dari perjalanan untuk mengenal diri, untuk mengenal Allah, dan untuk belajar bahwa kehilangan pun bisa menjadi bentuk kasih sayang darinya. Jadi, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti memperbaiki diri, karena setiap langkahmu menuju kebaikan adalah langkah menuju Dia, yang Allah siapkan bukan hanya untuk menemanimu di dunia, tetapi juga untuk menggandengmu menuju surga. Sebelum video ini berakhir, tulislah di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini dan doa apa yang sedang kamu panjatkan kepada Allah tentang jodohmu. Semoga setiap nama yang menulisnya, Allah kabulkan dengan cara yang penuh cinta dan keberkahan. Terima kasih telah menemani perjalanan hati ini bersama Jejak Munajat Channel. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta sejati tak pernah pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali dalam ridha Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hatimu selalu dalam lindungan kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.